Halo guys, selamat datang kembali di channel Mas Boy Farms. Sebelumnya yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe di bawah ini dan nantikan video seputar tips dan budidaya dari saya yang lainnya. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang perlu dilakukan supaya burayak bisa selamat sampai dewasa. Mari kita simak videonya. Nah, yang pertama kita menggunakan air yang sudah matur atau air tua yang sudah berbulan-bulan yang bakterinya sudah jalan. Ini jarang sekali digunakan cara ini, tapi ini lebih bisa menekan kematian burayak karena air yang sudah matur itu bakteri baiknya, bakteri penguras sudah jalan, sehingga sisa makanan atau kotoran dari burayak dan indukan itu bisa terurai lebih cepat, sehingga kadar amonia bisa diminimalisir. Dengan begitu si burayak akan bisa hidup sehat dan tidak mati dan terserang penyakit. Saya sendiri selalu menggunakan air yang sudah matur saat ngebreed dan juga untuk kolam pembesaran supaya kadar amonia bisa diurai oleh bakteri itu dan burayak bisa tumbuh dengan baik dan meminimalisir kematian burayak. Yang kedua yaitu segera angkat si betina setelah selesai bertelur saat dikawinkan. Jadi saat si betina sudah berada di pojokan menjauh selesai bertelur, kita langsung angkat saja supaya tidak memakan telur dan sampai memakan burayak. Kita langsung angkat supaya tidak mengganggu si pejantan juga untuk merawat anaknya, sehingga tidak mengobrak-abrik telur dan juga busa yang ada di tempat pemijahan. Yang ketiga, kita wajib menggunakan daun ketapang dan juga garam ikan saat mengawinkan ikan cupang. Gunanya garam ikan supaya telur tidak diserang oleh jamur dan juga untuk membunuh bakteri jahat yang ada di tempat pemijahan. Kita kasih garam ikan sedikit saja, jangan terlalu kebanyakan, dan kita kasih daun ketapang. Yang penting sudah berwarna kecoklatan, jangan terlalu banyak juga karena tidak baik jika terlalu pekat. Yang keempat yaitu membersihkan kotoran si indukan di tempat pemijahan supaya kadar amonia tidak terlalu tinggi. Kita harus rajin-rajin membersihkan kotoran yang mengendap di bawah. Ini penting sekali karena tempat pemijahan itu kecil, jadi jika terlalu banyak kotoran akan menimbulkan amonia yang tinggi dan bisa membunuh si burayak. Kita harus rajin-rajin bersihkan dengan selang kecil dan disedot supaya airnya lebih bersih. Kita ganti dengan air yang baru yang masih bersih. Yang kelima yaitu menjaga suhu tempat pemijahan maupun kolam pembesaran supaya stabil. Ya, kita perlu menjaga suhu di tempat pemijahan maupun kolam pembesaran supaya stabil karena si burayak tidak tahan dengan perubahan suhu yang terlalu ekstrim.
Di tempat saya, kolam pembesaran saya kenakan sinar matahari pagi supaya suhunya lebih sedikit hangat. Dan kalau di malam hari, jika cuaca terlalu dingin atau musim pancaroba yang ekstrim gitu, saya kasih tutup supaya tidak terkena hawa dingin. Kita harus menjaga suhunya sekitar 25 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Jangan kurang dari itu, jangan lebih, supaya si burayak lebih sehat dan juga tidak mati. Yang keenam yaitu menggunakan pakan hidup saat burayak di bawah 1 bulan. Saya sarankan di usia di bawah 1 bulan kita menggunakan pakan hidup. Jangan menggunakan pakan mati seperti pelet atau kuning telur, karena sisa makanannya akan menjadi amonia yang berbahaya bagi burayak. Jadi berisiko sekali kita menggunakan pakan mati saat burayak masih kecil-kecil. Sebaiknya kita gunakan pakan yang hidup saja seperti kutu air. Kalau si burayak sudah berusia 1 bulan atau lebih dan sudah besar, kita beri makanan mati tidak apa-apa, yang penting tidak berlebihan. Jangan sampai ada sisa makanan yang banyak dan kita harus angkat sisa makanan itu supaya tidak menimbulkan amonia. Yang ketujuh yaitu kita harus hati-hati saat memindahkan burayak ke tempat kolam pembesaran. Saat memindah burayak ke kolam pembesaran, kita harus mendiamkan dulu si burayak sekitar 15 atau 30 menit supaya suhunya sama dengan suhu di kolam pembesaran. Di saat menuangkan juga kita harus hati-hati, jangan sampai terombang-ambing karena si burayak masih rawan mati, sangat kecil. Guncangan yang terlalu besar bisa menyebabkan kematian si burayak. Yang kedelapan yaitu jangan menggunakan air yang terlalu dalam. Air yang terlalu dalam menyusahkan burayak untuk bisa naik ke permukaan dan juga membuang energi yang terlalu banyak. Saya sarankan tempat pemijahan burayak tidak lebih dari 15 cm dan kolam pembesaran tidak lebih dari 20 cm saat burayak masih kecil-kecil. Kita juga harus memantau apakah indukan jantan sudah bisa merawat anak atau belum, karena si indukan yang belum berpengalaman biasanya kalau si burayak jatuh ke dasar dia hanya cuek saja. Yang bisa kita lakukan, kita mengurangi ketinggian air menjadi sekitar 3 cm supaya burayak bisa naik ke permukaan dan bisa selamat. Kita juga bisa mengasih tanaman air seperti ganggang-ganggangan atau plastik untuk tempat bertengger si burayak supaya tidak terlalu jauh untuk naik ke permukaan. Yang kesembilan yaitu kita harus menghilangkan hama larva capung dan juga jentik nyamuk. Banyak yang tidak tahu si larva capung ini adalah predator bagi si burayak. Bentuknya seperti serangga, dia memakan hewan air lainnya dan harus kita singkirkan supaya tidak memangsa si burayak. Jentik nyamuk juga predator bagi burayak, kita harus menyingkirkannya. Dan untuk mencegahnya kita bisa memasang paranet di kolam pembesaran supaya nyamuk tidak berkembang biak di tempat itu dan juga capung tidak bertelur di tempat pembesaran supaya tidak meninggalkan larva capung yang berbahaya bagi burayak.
Larva capung ini sangat susah sekali untuk ditangkap karena sangat lincah. Makanya lebih baik kita mencegah dengan memberikan paranet di kolam-kolam pembesaran kita, supaya si burayak tidak dimangsa oleh mereka dan hilang satu persatu. Nah, itu tadi hal-hal yang perlu kita lakukan supaya burayak selamat sampai dewasa. Ya, segitu dulu video dari saya, guys. Untuk video seputar tips dan budidaya lainnya bisa dieksplor di channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nantikan video saya yang selanjutnya. Semoga bermanfaat.